Halo semuanya, selamat datang di Ulik Dikit Podcast. Ulik Dikit Podcast adalah podcast yang dimana tuh sebetulnya bukan ulik dikit doang, gitu loh. Tapi ulik dikit-dikit. Tapi gue lupa nih sebetulnya mau nanya, ini tiba-tiba langsung masuk ulik dikit gitu. Ya, gue pengen nanya sama teman-teman semua gimana kabarnya hari ini, sehat dimanapun anda berada, yang lagi nonton, yang lagi dengerin, semoga sehat selalu. Mau lagi panas, mau lagi hujan, mau lagi mendung-mendung doang, semoga sehat selalu. Tapi ngomongin soal Ulik Dikit Podcast, sebelum gue masuk ke episode pertama Ulik Dikit Podcast, ini episode pertama, episode perdana spesial lah pokoknya. Kayak martabak telurnya 3. Ya, jadi ulik dikit pas ini ulik dikit-dikit. Jadi bukan ulik dikit doang gitu. Dan ini adalah program baru di Make Club. Tepuk tangan dong. Ini kameramen juga di belakang, tepuk tangan dong. Gitu dong, biar meriah, biar seru ya kan, biar asik. Ya, agak nervous tapi karena pertama gitu. Jadi mohon maaf kalau emang agak terbata-bata gitu. Tapi kalau podcast pada umumnya kan biasanya kalau pertama itu ya, episode pertama tuh slow, main alus gitu, dari bawah dulu sudah mulai programnya mau kemana. Ini enggak, Ulik Dikit Podcast langsung menantang. Episode kali ini adalah politik Gen Z yakin. Ngomongin soal politik, tahun 2024 tahun politik, panas-panasnya nih Indonesia, pencapresan, pilpres, pemilu dan lain sebagainya, banyak calon legislatif, pilpres serang sana sini, tim sesnya serang sana sini, panas banget situasi politik di Indonesia gitu. Dan ngomongin Gen Z gitu loh, karena 50 sekian persen pemilih tahun 2024 itu adalah Gen Z dan milenial, golongan muda. Nah, makanya kita mau tahu sebetulnya politik dan Gen Z itu bisa nggak sih disatukan? Apakah Gen Z ini anak yang atau pemuda yang tutup mata soal politik, ataukah Gen Z atau milenial ini yang terbuka juga dengan politik? Nah, kita juga sudah menyiapkan narasumber yang spesial. Udah Gen Z, ilmu politik lagi dari mahasiswa Universitas Bakri. Kita sambut, ini dia Salwa Nur Hidayah. Halo. Halo. Selamat siang. Siang, Fatur. Ya di sini siang ya, kalau yang nonton di sana malam. Ya nggak apa-apa gitu, tetapi di sini siang itu. Tapi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Makasih banyak ya Fatur udah ngundang aku. Iya, sama-sama gitu ya. Semoga agak ini kepepet. Ya kita semua juga pertama kali ya. Kita semua juga pertama kali. Dari mana tadi? Dari rumah sih sebenarnya. Dari rumah. Oh ya, kenalin ya. Aku Salwa Nur Hidayah, mahasiswa aktif ilmu politik. Konsentrasi aku di kebijakan publik di Universitas Bakri. Emang udah cocok banget ngomongin tema hari ini, udah politik Gen Z pula gitu. Nah, Salwa, mahasiswa semester baru semester 1 ini, udah mau semester 2. Mau semester 2 gitu. Selama ini belajar ilmu politik gimana? Wah, di Universitas Bakri ya, seru sih. Jadi mengenal. Serunya seru tanda kutip atau gimana nih? Seru banget. Karena aku tuh diajarin gimana kita beretika di dalam politik, terus politik Indonesia tuh kayak gimana, terus kerja di DPR, di pemerintahan itu kayak gimana, kebijakan apa yang diambil, itu tuh seru banget sih, asik banget. Jadi menantang. Kita bisa menantang, terus juga bisa tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih kalau aku bilang sih melek politik lah. Gitu. Melek politik. Yes. Ini drill anak muda melek. Ini drill ya, anak muda melek politik. Tapi kalau pas lagi belajar gitu tiba-tiba ada laser nggak ini? Oh, enggak dong. Ada laser nggak? Enak dong kalau belajar tuh kita sambil ngelihat city view kayak gini tuh. Ya, sambil ngeliat pemandangan. Iya, jadi kalau lagi mikir gitu sambil lihat-lihat pemandangan aja biar nggak stres-stres. Kalau gue beda. Kalau gue lagi mikir lihat pemandangan, tidur. Aduh. jangan dicontoh. Nggak boleh. Ya. Jangan dicontoh. Ya. Nah, sebetulnya ilmu politik tapi ini pilihan sendiri. Yes, ini pilihan sendiri karena aku tertarik aja sama dunia politik di Indonesia kayak gimana gitu. Kebetulan juga ayah aku terjun di bidang politik. Aku ngelihat sendiri gimana ayah aku kerja di politik ini, kayak cukup seru gitu. Jadi mungkin aku akan meneruskan. Makasih ayah. Makasih ayah. Gitu. Ini tolong aku, di zoom. ini apa? Itu politik dinasti.
Bu, apa ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terinspirasi sama Nggak ayah apa-apa. aku. Terinspirasi, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Semua anak terinspirasi dari orang tuanya. Benar. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Gitu. Oke. Tanpa agak takut sebetulnya ngomongin ini. Agak takut ngebahas ini ya. Agak takut. Jadi teman-teman, ini pesan terakhir aku. Gak bercanda. Jangan tegang-tegang lah kita, walaupun gue yang tegang sih sebetulnya. Soalnya podcast pertama kan. Sama aku juga podcast. Ini aku podcast pertama diundang sama Fatu. Tepuk tangan dong kita berdua. Oke, Salwa kan udah belajar nih politik gitu, dasar-dasar ilmu politik dan lain sebagainya, dan tadi dari sang ayah juga sudah terjun di dunia politik. Kalau menurut Salwa sendiri itu sebetulnya politik itu penting nggak sih? Menurut aku ya. Untuk setiap orang ya? Iya. Menurut aku sebagai anak muda dan mahasiswa ilmu politik itu sangat penting sih, karena sekarang ini kan diatur sama pemerintah. Kedepannya kita kayak gimana itu kan pemerintah juga kan yang ngatur. Betul. Jadi kita harus melek politik lah. Jadi meluangkan waktunya kayak mikir ini cara undang-undang kerjanya kayak gimana ya, dibuatnya kayak gimana, terus disahinnya tuh kayak gimana gitu. Jadi ini tergantung sama masa depan juga sih. Jadi kita nggak boleh menyepelekan politik sebenarnya, karena ya penting gitu. Gimana ya jawabnya ya? Aduh, aku nervous. Aku nervous. Boleh tarik napas? Tahan habis sidang isbat. Bercanda. Ya penting aja gitu. Jangan menyepelekan politik lah, karena ya kan pemerintahan ini ya apa namanya? Bagian dari hidup kita juga. Dari hidup kita. Benar. Betul. Itu. Jadi belajar inilah dikit-dikit baca berita lah tentang politik. Dikit-dikit baca berita. Iya, jangan ujung-ujung nggak tahu politik, tiba-tiba demo depan DPR, ditanya nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Iya. Kan banyak sekarang tuh anak-anak yang tiba-tiba bukan anak-anak sih sebetulnya, anak muda yang dia itu baru dulu sebelum ada Pilpres dan lain sebagainya, pada saat ada orang ngomongin politik, ngapain ngomongin politik, masih muda bro, gitu, mending kita main aja gitu kan. Benar. Tapi sekarang tiba-tiba pas Pilpres tiba-tiba si paling politik. Iya, itu namanya FOMO. Itu namanya FOMO. Nanti kita akan bahas ya, jangan dibahas sendiri dong. Jangan dibahas sekarang. Kalau dibahas sekarang, gue nggak punya pertanyaan lagi nanti. Iya. Nah, tapi bagus sih. Karena ada Pilpres yang sekarang ini, jadi anak muda lebih melek politik lagi, jadi lebih pengen tahu lagi gitu. Oke, baik. Nah, kalau Salwa lihat sebagai Gen Z, gimana sih situasi politik sekarang? Situasi 2024 ya, 2024. dengan berbagai macam isu dan lain sebagainya. Yes. Seru sih, apalagi sekarang era sosial media. Banyak banget di seliweran di TikTok, Instagram, ya kan? Apalagi sekarang jelang kampanye pemilu ya kan. Jadi kreatif banget sih anak muda zaman sekarang, bikin video parodi gitu, dukung paslon 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Empatnya ya. belum. Empatnya tidak ada. Kayak ya seru aja, jadi anak muda lebih itu melek politik lebih lagi. Politik. Ya aku bersyukur banget, jadi sekarang tuh nggak gampang menyepelein lah. Terus juga anak muda zaman sekarang juga bijak juga menggunakan sosial medianya untuk politik kali ini. Dan yang keren tuh sebetulnya banyak banget billboard ya. Yes. Sekarang lebih kreatif ya teman-teman semuanya, dan itulah peran anak muda sebetulnya, makanya melek politik gitu. Anda sebagai yang jago desain, videografi, Anda dibutuhkan di situ. Nah, itu tuh. Gitu. Dan banyak sekarang kampanye-kampanye kreatif ya. Yes, kampanye kreatif tuh sekarang dari banget. Dari billboard. Aduh, ini memang mulut ya. Memang suka kebelibet memang mulut. Ada juga dari lagu-lagu. Itu banyak banget sekarang. Oke, guys. Yes. Oke, guys. Bukan kampanye, teman-teman, tapi memang itu realitanya. Yes. Ada juga yang K-pop. Food truck. Ada juga yang food truck. Terus habis itu yang AI. Billboard AI. Spanduk juga ada AI. Tuh. Caleg-caleg juga ada yang pakai. Gitu. Nah, terus kalau
ini kan kita ngomongin Gen Z ya. Terus kalau menurut Salwa sendiri, gimana sih pendapat Salwa tentang teman-teman yang FOMO? Jadi kan sebetulnya banyak tuh orang yang sekarang tuh cuma ngikutin tren TikTok aja. Jadi kayak yang lagi naik tuh siapa sih? Itu yang gue pilih gitu. Tapi menurut Salwa tuh itu boleh atau enggak? Sebenarnya menurut aku enggak ya, karena ini tergantung masa depan kita juga, guys. Ini pilihan kita, hak kita tuh penting banget gitu buat Indonesia, itu penting banget. Jadi jangan malah salah gunakan hak pilih kita gitu. Kita kan ada debat capres ya. Betul. Debat capres, debat cawapres, kita bisa lihat dari visi misinya mereka, cara program-program mereka tuh apa aja. Kita bisa lihat dari situ. Jadi jangan FOMO, jangan keikutan tren gitu. Jangan jangan lagi hashtagnya yang pertama siapa gitu kan. Yes, jangan karena ikut-ikutan temen, jangan karena pemilih 01, 02, 03 ini backingannya siapa, jangan kayak gitu. Jadi kita harus lebih pinter-pinter lagi lah kalau buat milih pemimpin kita yang akan datang untuk 5 tahun ke depannya lagi. Betul. Kayak gitu. Kan untuk Indonesia Emas tahun 2045. Benar. Jadi kita harus menentukan lah dari sekarang. Dan menentukannya bukan dengan cara-cara yang tadi. Jangan black campaign ya guys, itu nggak boleh. Jangan black campaign. Dan jangan dilihat dari hashtag siapa yang lagi masak. Itu kan banyak banget sekarang hashtag siapa yang lagi masak. Itu kan let him cook. Iya, siapa tuh hashtag yang lagi masak tuh. Pokoknya jangan FOMO deh, jangan keikutan. Jangan FOMO, jangan ikut tren. Tapi kan kayak yang tadi gue bilang 50 sekian persen itu anak muda yang milih. Benar. Dan sekarang banyak kampanye yang dia itu bagaimana caranya ngiket hati anak muda. Contoh dari ada K-pop lah, dibikin bubble, terus habis itu joget tadi, terus ada yang penguin. Itu perlu nggak sih? Dan itu cukup menarik nggak sih? Itu gimmick-gimmick ya? Iya. Itu menarik sih. Dan ya memang diperlukan gimmick, cuma jangan terlalu berlebihan juga gitu. Betul. Buat gimmick gitu. Jadi nantinya anak muda juga nggak mikir macam-macam kayak gitulah. Untuk gimmick sih menurut aku fine-fine aja, asal jangan berlebihan. Gitu. Nah kalau dari Salwa, kita generasi anak muda ya kan tadi harus memilih dengan bijak, pilih secara rasional dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kita melek politik, karena anak muda adalah pilar untuk Indonesia Emas tahun 2045, dan anak Indonesia adalah cikal bakal Indonesia maju, betul nggak? Benar, ya Allah, Patur tuh keren, emang keren banget ya, emang mulut manis tuh gitu. Mau pindah politik aja nggak? Saya? Prodinya, iya. Ya kita pikir lagi, Kayaknya lu ada kemampuan nih untuk terjun di dunia politik. Terjun di dunia politik kan nggak harus ilmu politik kan? Oh iya. Gitu. Benar sih. Iya. Terakhir, apa harapan Salwa untuk generasi Z dan milenial untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045? Harapan aku di 2024 ini ya, untuk milenial dan Gen Z lebih terbuka lagi di dunia politik, sama-sama bangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas gitu. Inilah kreatif, jangan saling menjatuhkan. Gitu. Kreatif, jangan saling menjatuhkan, jangan saling bully. Ingat, jangan saling menjatuhkan. Ingat guys, sila ketiga kita persatuan Indonesia. Gitu, gila. Ini patriotis banget ya gue. Oke. Thank you Salwa udah mau datang di podcast Ulik Dikit. Ini sebenarnya baru sedikit sih yang kita ulik gitu. Baru sedikit aja udah nervous. Gitu loh. Ya karena kita takut ya, di sini tuh sebetulnya ada penyadap suara, guys. Penyadap suara langsung ke tempat audio. Tempat audio itu bukan kemana-mana gitu. Sebenarnya kita juga takut ya, karena kan di sini kita nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Takut ada laser merah di sini. Aduh, tiba-tiba. Ada nggak? Gitu. Nggak ada. Gitu. Aman. Di sini aman kok, aman. Aman ya? Aman, di Bakri Tower tuh aman. Di Bakri Tower aman. Gitu.
Dan gue takut pas pulang sih sebenarnya. Oh, enggak, itu Kalau pas pulang. aman kan. Aman, soalnya kan gue pulang sama Nopal juga. Iya, nanti ada- Kameramen kita namanya Nopal. Ada kawalan. Santai aja, santai aja. Ada kawalan. Terima kasih Nopal sudah mengawal gue. Thank you Salwa udah mau datang di podcast Ulik Dikit. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pelajaran. Amin. Makasih juga Fatur udah ngundang gue sebagai narasumber di Sama-sama. podcast lu ini. Iya. Makasih. Tapi emang kita nggak ada mie goreng. Gak apa-apa. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang dengar, tetap tonton dan tetap dengar podcast Ulik Dikit, yang dimana Ulik Dikit nggak cuma ngebahas politik, tapi akan ngebahas seputar Gen Z, baik bisnis, event, lifestyle dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, dadah.